Alhamdulillah para jamaah, salat isya insyaallah kita akan lanjut untuk salat tarawih di malam yang ke-23, malam ganjil. Malam ini benar hitungannya, khawatir sekarang sudah malam 29 ini ya. Sebentar lagi lebaran, pengennya lebih cepat kalau saya sabar. Isu kita pengennya lebih lama, benar? Karena Ramadan luar biasa, menjadikan kita lebih disiplin untuk sholat subuh berjamaah, menjadikan kita sholat isya berjamaah, bahkan qiyamul lail di setiap malam. Qiyamul lail itu adalah sholat malam ya, setelah sholat isya. Kebetulan kalau Ramadan ada sunnah tarawih, alhamdulillah, bahkan kita menutup malam kita dengan sholat witir. Andaikan ini di luar Ramadan kita masih pertahankan, luar biasa, nikmat, kaya ya, dengan amalan yang Allah berikan kesempatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Kita senantiasa mendengarnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap seluruh umatku, kata Rasul SAW, masuk surga. Yadkhuluna al-jannah, mereka masuk surga. Illa, kecuali man aba, yang tidak mau. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa yang tidak mau? Kok bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tapi dia tidak mau? Ternyata ada yang seperti itu. Dan ini tentu sebodoh-bodohnya orang. Gimana akal sehatnya? Kau mau masuk ke tempat yang naudzubillah sangat-sangat mengerikan, yaitu neraka. Tentu semuanya ingin terselamatkan dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW, man ata'ani, yang barang siapa yang taat kepadaku, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang menentangku, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Rasul SAW, faqad aba, maka sungguh dia telah menolak untuk masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan sangat besar untuk semua umat Nabi Muhammad memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah umat Nabi Muhammad yang langsung masuk surga tanpa ada pembersihan dulu di neraka. Itu yang dimaksudkan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Bahkan pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Andaikan aku melaksanakan yang wajib saja dari 5 waktu sholat, kemudian aku puasa hanya Ramadan saja, kemudian aku makan dan melakukan yang halal-halal saja, dan menjauhi makanan atau perbuatan yang haram-haram saja, dan aku tidak menambah sedikit pun untuk hal itu, tidak ditambah, itu saja yang aku lakukan,
apakah aku masuk surga wahai Rasul? Rasul dengan tegasnya, na'am. Ya, kamu masuk surga. Jangan tertipu kita, jangan terlena dengan ungkapan semua yang ada sebiji iman di dalam dirinya, di dalam hatinya, dia akan masuk surga. Iya, benar. Tapi apakah kita rela tubuh kita ini dibakar di api neraka? Bahkan dalam salah satu doa Rasul SAW yang sering mungkin bapak-bapak, apalagi ibu-ibu, setelah selesai apapun langsung ngaca. Apakah berdoa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ada tambahan dari Rasul, wa harrim wajhi 'alan nar. Dan haramkan wajahku ini untuk dibakar oleh neraka. Allah sudah memberikan rupa yang luar biasa, sempurnanya luar biasa. Maka dalam hadis yang lainnya disampaikan, Rasul menawarkan kepada kita semuanya selaku umatnya, itmanu li sittan min anfusikum. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Ubadah bin As-Samit, dari seorang imam yang mengeluarkannya, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Hibban. Hadis yang sahih. Jaminlah, kata Rasul, kalau ingin masuk surga langsung, jaminlah pada diri kalian 6 perkara. Maka aku akan menjamin untuk kalian surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jujurlah apabila kalian berbicara. Jujur teh jangan pas Ramadan saja. Menjaga kejujuran, tidak mau berbohong, takut batal. Dari siapa takut batal? Hadis dari Anas bin Malik, khamsu khisalin yatafattarna as-sha'im wa yanqudna al-wudu. Ada 5 perkara yang membatalkan orang puasa dan membatalkan orang wudu. Salah satunya bohong. Itu hadis palsu. Tapi secara makna diperkuat dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahih Bukhari dari seorang sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan bohongnya, tidak meninggalkan perbuatan bohongnya, tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka Allah tidak akan menilai puasanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu yang benar. Takut saya berbohong ketika puasa, ya nanti setelah maghrib berbohong, percuma. Maka yang pertama, jaminkan pada diri kita, stop berbohong. Pada siapa? Stop berbohong. Lebih baik kita pahit di hadapan siapapun, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan bangga dengan kita ketika kita menjaga kebenaran untuk diucapkan. Yang kedua, jagalah janji. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selain janji kepada makhluk Allah, apa janji kita kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi di dalam prakteknya terkadang kita tidak menepati janji kita. Kita menyampaikan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata-mata kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi di dalam realitanya sedikit kena musibah, kena ini, curhatnya ke siapa? Bukan kepada Allah. Minta tolongnya ke siapa? Kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita secara perekonomian. Lupa, sudah jalil janji, tidak tepat janji. Kemudian yang ketiga, saya akan persingkat, adalah menjaga amanah. Apa amanah? Amanah yang paling harus kita tunaikan dan kita jaga,
kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di atas muka bumi, menjaga kestabilan bumi ini dengan apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kehancuran yang ada dalam bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Selain mereka melakukan kehancuran dan mereka menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bencana langsung Allah turunkan. Maka amanah. Juga amanah kepada selain kita, yaitu kepada sesama makhluk. Kalau diberikan amanah, jaga amanah tersebut. Allah berikan jabatan, jaga dengan baik. Allah berikan kita amanah sebagai orang tua, jaga dengan baik. Kemudian yang keempat, jagalah farji kita, kemaluan kita. Bahkan usahakan jangan sampai yang sudah paham, jangan sampai ketika kita bereaksi ada ereksi, kita satu ya, ketika video ini naik itu dipastikan hanya kepada istri kita saja, hanya kepada pasangan kita. Ini dalam menjaga farji kita. Walladzina hum li furujihim hafizun, bahkan akan mendapatkan surga Firdaus si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jaga pandangan. Jaga pandangan. Terutama untuk para bapak-bapak, para laki-laki. Ini luar biasa, sulit pada zaman ini. Ibu-ibu lebih aman. Ibu-ibu kalau lihat televisi itu aman, karena jarang sekali bapak-bapak yang menampakkan auratnya. Tapi kalau bapak baru nonton televisi, ingin lihat berita, yang bacanya sudah tidak pakai jilbab, sudah tidak bisa untuk menonton. Palingkan harus seperti itu. Bagaimana dengan di luar? Bahkan sekarang ada salah satu tradisi, naudzubillah, ya, pandangan tidak dijaga. Bahkan untuk buka puasa, pengen buka puasa kemana? Sambil cuci mata, ngabuburit. Alhamdulillah. Itu perbuatan tadi yang bodoh. Itu perbuatan bodoh dilakukan oleh seorang yang sedang saum, sedang berpuasa, percuma puasa. Dia hanya mendapatkan capek saja dari puasa. Allah tidak akan nilai puasanya sama sekali. Dan ini salah satu jaminan dari Rasul SAW, jaga pandangan. Karena dari pandangan yang tidak dijaga muncul perzinahan. Apalagi kalau sudah menikah, apa akhir dari hukumannya? Rajam. Dan tidak ada yang selamat dari rajam. Semuanya adalah akhirnya adalah kematian. Dan yang terakhir, yang keenam, yang harus kita jaga sebagai jaminan dalam diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengusahakan menjamin kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kufu aydiyakum, tahan, jaga tangan-tangan kita. Yang terakhir, jaga dalam tangan kita. Yang sampai mentang-mentang kita selaku orang tua asal mukul saja kepada anak, asal nyiksa saja. Mentang-mentang kita seorang yang lebih besar, asal mukul kepada orang yang menyakiti kita, menyinggung hati kita. Karena dengan tanganlah seseorang bisa mati. Dengan tanganlah seseorang bisa untuk melakukan apapun. Tanda tangannya kalau seorang tidak, maka jaga tangan ini dengan baik. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya nikmat tangan yang Allah berikan. Dengannya kita bisa melakukan apapun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Mari kita maksimalkan. Dan ingin sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah kami dan keluarga kami ke surga-Mu langsung dengan penuh keridhaan. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.